massa. Sebelum mulai perkuliahan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai urgensi manajemen media massa. Ya, teman-teman, hari ini satu hal saja yang akan kita pelajari mengenai urgensi mempelajari manajemen media massa. Teman-teman, ada yang pernah tahu logo ini? LaTV. Kira-kira sekarang dia sudah berubah menjadi TV apa ya? Dia bergabung dengan Viva News, TV One. Kemudian kalau yang ini, TPI, Televisi Pendidikan Nasional, dengan tagline-nya Televisi Pendidikan Indonesia dengan tagline Televisi Pendidikan Nasional. Kira-kira program apa yang ada banyak di TPI waktu itu? Ada yang masih ingat program dangdut? India? Sementara dengan tagline Televisi Pendidikan Nasional Indonesia. Dan sekarang dia sudah bergabung atau berubah menjadi MNC, di dalam MNC Group, teman-teman. Ada yang tahu logo ini? TV7 sekarang sudah berubah menjadi apa? Trans7 bergabung dengan Transkop. Selanjutnya ada Spacetoon. Ada yang tahu sekarang dia berubah menjadi stasiun televisi apa? Net TV, teman-teman. Dan terakhir ini ada B Channel, teman-teman. Kira-kira ada yang tahu RTV? Di channel berubah menjadi RTV. Nah, teman-teman, ini hanya sedikit kasus. Sebenarnya ketika bicara soal manajemen media massa, kita bicara secara umum. Tapi saya rasa teman-teman di sini masih banyak yang generasi televisi ya, sehingga saya yakin ketika saya menyebutkan contoh-contoh ini, teman-teman lebih mudah mengingatnya atau lebih mudah untuk membayangkannya bahwa beberapa kasus televisi-televisi yang tadinya ada, ya kemudian tidak ada dan berubah menjadi channel yang lain, teman-teman. Mari kita lihat. Ada beberapa tantangan dalam mengelola media penyiaran. Nanti yang akan saya hubungkan dengan contoh yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Yang pertama, bahwa mengelola media penyiaran itu berhubungan atau yang dikelola adalah manusia. Kenapa media penyiaran ini dianggap lebih sulit mengelolanya dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain? Karena yang pertama, dia mengelola manusia. Apa saja nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada yang namanya dualisme kepentingan. Apa itu juga akan saya jelaskan. Yang ketiga, adanya persaingan. Teman-teman coba dibayangkan, radio yang ada di Yogyakarta saja ada berapa untuk yang komersil? Lebih dari 30, teman-teman. Silahkan bisa dihitung. Kemudian itu baru radio, belum lagi sekarang dengan perkembangan teknologi banyak sekali media-media streaming atau media-media alternatif berbasis internet yang juga menjadi saingan dari media-media tradisional atau media-media konvensional. Yang terakhir, tantangan dari mengelola manajemen media penyiaran adalah menjalankan fungsi penyiaran. Ada yang masih ingat apa saja fungsi penyiaran, teman-teman? Mari kita lihat. Yang dikelola dalam manajemen media massa yang pertama tadi adalah mengelola manusia yang saya sampaikan. Kira-kira apa saja sih yang harus dikuasai oleh sumber daya manusianya ketika mengelola manajemen media massa atau manajemen media penyiaran khususnya? Yang pertama adalah teknik, teman-teman. Yang kedua ada program, dan yang ketiga ada pemasaran. Dan hal ini harus seimbang, semuanya harus jalan. Teknik berbicara soal mudahnya itu peralatan ya, teman-teman. Misalkan kalau di stasiun televisi bagaimana menggunakan kamera yang baik, kemudian kalau di radio bagaimana antenanya bisa memancarkan frekuensi yang baik. Kalau sekarang ada media baru, bagaimana internetnya bisa berjalan dengan lancar, itu berhubungan dengan teknik. Bagaimana manusia itu dapat mengelola dengan baik peralatan-peralatan sebagai salah satu alat utama untuk dapat mengembangkan media massa. Itu teknik. Kemudian program, secara alat sudah bagus, teman-teman, misalkan sudah mahal, sudah canggih, tapi kalau programnya tidak bagus, kemungkinan besar tidak akan juga ada yang menyaksikan, terutama di televisi. Ya udah, pindah aja channelnya karena programnya tidak bagus, teman-teman. Bagus standarnya macam-macam. Kalau di Indonesia kita punya
rating televisi. Bisa jadi mungkin menurut teman-teman itu tidak bagus, tapi menurut rating banyak yang menontonnya. Jadi selera bagus itu juga macam-macam teman-teman. Makanya program itu kadang-kadang sangat segmented. Selanjutnya, pemasaran. Nih alatnya sudah bagus, programnya sudah canggih, tapi ternyata tidak ada yang menonton, tidak ada yang memasarkan programnya, tidak ada iklannya. Teman-teman, apakah bisa akan jalan? Tentu saja tidak. Jadi ketika mengelola manajemen media penyiaran itu tidak hanya seperti kita menjual barang, ada barang bagus, kemudian ada yang membeli, tapi tidak. Sumber daya manusia harus mampu mengelola tekniknya, membuat programnya dengan bagus, dan terakhir memasarkan dengan baik. Jika salah satu saja yang kurang, teman-teman, tentu saja dalam manajemen media penyiarannya tidak dapat berjalan dengan lancar. Misalkan tadi contohnya TPI dengan tagline televisi pendidikan nasional. Tapi ternyata programnya apa teman-teman yang kita tahu? Ada dangdut. Itu program-program yang tidak cocok dengan tagline-nya. Ketika tagline-nya itu sudah berubah, programnya itu dibawa ke televisi lain, itu menjadi program yang unggulan menurut televisinya teman-teman. Itu salah satu contohnya. Seperti itu. Kemudian tadi yang kedua dalam manajemen media massa yang dikelola, tantangannya adalah ada dualisme kepentingan. Apa itu dualisme kepentingan teman-teman? Yang pertama, sebuah perusahaan atau institusi media itu pasti punya pemilik, punya stakeholder, orang-orang yang berkepentingan, misalkan yang punya saham, misalkan, kemudian aturan-aturan dari pemerintah, ada P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran misalkan, kemudian orang-orang yang punya saham, kemudian pengiklan misalkan, pengiklan juga orang yang berkepentingan terhadap perusahaan, bagaimana pemilik perusahaan atau stakeholder ini mendapatkan keuntungan karena dia merupakan bisnis umumnya, teman-teman, apalagi yang swasta, bagaimana mereka dapat mendapatkan keuntungan. Tapi juga jangan lupa mereka harus memperhatikan masyarakat atau audiens halayak. Kenapa? Khususnya yang konvensional, karena frekuensi yang digunakan adalah frekuensi publik teman-teman, baik itu televisi maupun radio, sehingga mereka punya tanggung jawab selain untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang ada di internal perusahaan, juga harus memenuhi kebutuhan dari audiensnya teman-teman. Ini yang dimaksud dari adanya dualisme kepentingan. Dia harus dapat keuntungan, tapi dia juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Itulah yang ideal, teman-teman. Selanjutnya, tantangan dalam mengelola media massa. Media itu tidak dibuat seenaknya, tapi media itu harus memenuhi fungsi-fungsi berikut, teman-teman. Sebagai media informasi, to inform. Sebagai media hiburan, to entertain. Kemudian media pelayanan atau to educate, dan juga sebagai media beriklan dalam rangka apa tadi teman-teman? Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pemilik perusahaan dan orang-orang yang berkepentingan atau stakeholder-nya. Ini harus dikelola dengan baik juga agar manajerialnya juga menjadi baik. Dan yang terakhir, tantangan dalam mengelola manajemen media massa adalah mereka harus dapat menjalankan fungsi di dalam manajemennya. Fungsi manajemen ini untuk apa teman-teman? Yang pertama, mencapai tujuan. Umumnya tujuan itu berada pada visi dan misi perusahaan. Nanti akan kita jelaskan lebih banyak di dalam materi yang pertama, yakni perencanaan. Kemudian fungsi manajemen dalam media massa yang kedua adalah menjaga keseimbangan teman-teman. Misalkan televisi udah usianya 10 tahun, 20 tahun, bagaimana dengan perkembangan yang selalu terjadi di masyarakat, dia dapat dengan baik tetap fokus kepada tujuannya. Bagaimana misalkan sumber daya manusianya berubah-berubah, tapi tetap dapat menjaga keseimbangan atau dapat menjaga satu tujuannya tidak berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah menjaga efektivitas dan efisiensi. Nah, maksudnya adalah bagaimana kalau efektif bicara soal cara-cara apa saja sih yang digunakan ketika
mengelola media massa. Misalkan ketika mau produksi, ingin menggunakan siaran langsung kah, taping kah, seperti itu, atau membuat dokumenter kah, atau dibuat hard news, soft news, seperti itu. Kalau efisien, teman-teman berhubungan dengan kira-kira peralatan atau sumber daya apa saja nih yang digunakan untuk mengelola atau membuat sebuah program misalnya ketika ingin membuat sebuah film, apakah dia harus menggunakan 3 kamera, 4 kamera, 5 kamera, dan seterusnya. Itu berbicara soal efisien. Jadi, manajemen dalam media massa harus memenuhi ini tadi. Manajemen media massa itu harus dijalankan agar menjalankan fungsinya. Yang pertama mencapai tujuan, yang kedua menjaga keseimbangan, dan terakhir agar berjalannya media itu menjadi efektif dan efisien. Begitu saja dari saya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.